Ini top sekali ini. Dan berbuat ihsanlah kalian karena Allah mencintai orang yang ihsan, muhsinin. Marah-marah, sewot-sewot, bicara yang benar, yang baik. Karena Allah lah yang mengubah, bukan perkataan yang mengubah. Perkataan kita itu mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Perkataan kita adalah amal soleh, dicatat malaikat. Jadi bukan kita yang mengubah. Siapa? Allah. Jadi kita tidak usah pakai bohong, pakai emosional, pakai perkataan yang tidak diperlukan. Bicara saja yang lurus-lurus. Waliyaqul khairan aw liyasmut. Kalau yakin semua kekuatan dari Allah, insya Allah kita akan jauh lebih tenang. Kita lebih mengandalkan doa nanti. Kita ikhtiar, hanya bisa ikhtiar itu juga kalau dikuatkan oleh Allah. Makanya jangan ujub. Ini ide saya, ini adalah gagasan saya. Sudahlah, mau apa diakui? Kalau nggak dikasih ide oleh Allah, nggak ada ide. Kalau otaknya dikasih error oleh Allah, boro-boro ide diobati. Belajar untuk tidak merasa berjasa, tidak merasa sudah banyak berbuat. Benar, kita harus berusaha. Tapi kalau sudah jadi, sudah. Dan kalau kita merasa tidak mampu, memang kita tidak mampu kalau tidak dikuatkan Allah. Makanya yakin hanya Allah yang bisa menolong. Saya tidak bisa, kami tidak bisa, semua tidak bisa. Illa biiznillah. Mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah tidak ada lagi yang berkuasa atas kejadian selain Allah. Nah ini. Selama ini kita masih berharap dari makhluk, ujub dengan diri, merasa bisa dengan pengalaman, merasa bisa dengan relasi. Hati tidak boleh. Hati itu bulat saja. Kekuatan, kekuasaan hanya milik Allah. 3. Kita ini jahil, tidak tahu apa-apa. Harus kita akui pada diri kita sampai menghujam, saya zero, tidak tahu apapun kecuali ilmu yang Allah berikan. Saya tidak tahu apapun kecuali sangat sedikit, itu pun Allah yang memberi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saya tidak tahu tubuh ini apa detailnya, tidak tahu. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa kuman virus yang sekarang berkeliaran di sekitar ini. Ini banyak virus tidak? Banyak atau tidak tahu? Yang tahu pasti nyebut banyak, yang tidak tahu ya nggak apa-apa. Tidak tahu. Kemarin lihat di tayangan tentang ada orang yang bikin tayangan khusus mikroskop. Masya Allah. Ambil air yang kata kita air biasa, sesudah pakai mikroskop, ya Allah, ternyata banyak binatang kecil yang banyak kakinya tidak terlihat oleh mata. Jadi sekali minum tuh gelegek tuh sebetulnya beragam. Tempat tidur, ternyata di selimut itu banyak makhluk-makhluk yang lain. Untung tidak tahu hadirin. Kalau tahu tidak minum, tidak tidur, tidak makan. Ini megang begini, sekali salaman, makanya hati-hati cium tangan. Bekas dicium orang. Tidak harus cium tangan.
bisi hukuman si dia pindah kepadamu, kita tidak tahu. Dan harus kita akui, saya ini memang tidak tahu, kecuali ilmu yang Allah berikan, kecuali dengan petunjuk Allah. Jadi akibatnya tidak ujub sotoy, tapi selalu minta petunjuk Allah dalam hal apapun. Mau nyari jodoh istiqoroh, mau nyari kerja istiqoroh, mau ngambil keputusan istiqoroh, apa saja minta tolong kepada yang Maha Tahu. Karena Allah tahu apapun. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi kita bersandar kepada yang Maha Tahu segalanya. Yang mau nipu kita, tahukah Allah? Tahu. Makanya mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukir. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena Allah tahu apa yang bakal terjadi. Mau nyari ilmu, nih banyak penceramah, bingung, minta ke Allah. Allah tahu siapapun yang ceramah, termasuk orang ini. Allah tahu rahasia orang ini, ilmunya, amalnya, hatinya, dosanya, maksiatnya, kebenaran ilmu yang disampaikannya. Allah tahu. Saudara jangan mau ngaji kecuali minta tolong dulu ke Allah. Beneran hadirin. Di media begitu banyak ulama, semoga Allah muliakan semuanya. Tapi boleh kita minta, ya Rob, apa yang paling kita butuhkan, ilmu apa sekarang nih? Ilmu begitu luas. Minta ke Allah yang tahu. Maaf ya, Allah tuh tahu kita, bukan hanya jasad, tapi Allah tahu tingkat intelektual kita, IQ kita, daya serapnya, daya ingatnya. Kan ada yang susah ingat, mudah lupa. Kondisi fisik kita, finansial kita, kekuatan mental kita menghadapi hidup. Allah tahu tentang kita, ambang sakit kita, sejauh mana rasa sakit yang kita rasakan. Allah tahu segalanya tentang kita, tentang segala hal. Kita minta kepada Allah supaya yang diperlukan oleh kita dicukupi oleh Allah, yang paling baik menurut Allah. Gak usah paling baik menurut kita lah, nafsu. Benar? Gak usah pengen jadi presiden, terus jangan ya. Agus selamat, istrinya hamil lagi ya. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan Gus. Agus gambar anak bisa tidak? Tidak, benar. Alhamdulillah ikut bahagia Gus. Tobat ya Gus. Kok aneh istri yang hamil suami yang tobat? Ya nggak apa-apa. Masa jangan tobat ya Gus? Minta terus ke Allah, minta terus petunjuk. Harus bagaimana ya Allah? Engkau yang Maha Tahu, harus kemana? Harus mengatakan apa? Harus baca apa? Minta setiap waktu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jangan sok tahu. Allah yang Maha Tahu segalanya. Yang keempat, satu apa? Tidak punya. Yang punya semuanya Allah. Jangan ngaku-ngaku ya, nanti diambil, sedih lagi. Dua, tidak ada daya.
Kenapa ini kok nggak jawab? Karena kami tidak berdaya. Oh ya, soklah. Tidak ada daya. Apapun kita nggak sanggup lah tanpa dikuatkan Allah. Jadi minta kekuatan ke Allah. 3, tidak tahu, bodoh, jahil, kecuali ditunjuki oleh Allah. Dan Allah Maha tahu semuanya. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Minta saja. Minta ditunjuki. Yang keempat, kita ini hina. Karena banyak dosa. Berlumur aib. Allah Maha Pengampun. Maha mulia, Maha menutupi, Maha pengampun. Jadi kepada Allah tuh harus nyungsruk sebagai orang yang tidak punya apa-apa, minta kepada pemilik segala-galanya yang tidak berdaya, memohon kepada yang maha kuasa, yang tidak tahu apapun, memohon kepada yang maha tahu, yang hina dina, meminta kepada yang maha mulia. Kalau bisa seperti ini setiap waktu, aduh, itu posisinya. Allah akan memuliakannya. Nih, begini ya, selanjutnya nih. 191 Ustaz, maaf. Tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Tahaqqaq bidzalika yamudduka bi izzihi. Tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi qudratihi. Tahaqqaq bi du'afika yamudduka bihaulihi wa quwwatihi. Buktikan dan sungguh-sungguh dengan sifat kekuranganmu sebagai hamba, niscaya Allah akan membantu engkau dengan kesempurnaan sifatnya. Akui kehinaanmu, Allah akan menolong kepadamu dengan kemuliaannya. Akui kekuranganmu, Allah akan menolongmu dengan kekuasaannya. Akui kelemahanmu, Allah akan menolong padamu dengan kekuatannya. Jadi memang makin kita jadi hamba betulan di hadapan Allah, Allah jamu dengan jaminannya. Coba lihat Nabi Yunus melakukan pelanggaran, meninggalkan umatnya, ditegur oleh Allah dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, dicemplungkan ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan masuk dalam gelapnya perut ikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa ant. Tiada ilah selain engkau ya Allah. Tauhid. Tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah sebagai selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Apapun tentang Allah, perbuatan Allah maha sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset, tidak ada yang cacat. Maha sempurna di atas kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Subhanak, maha suci engkau. Bayangkan, itu lagi dimakan ikan, tapi tetap meyakini ini perbuatan Allah yang maha sempurna. Inni kuntu minadz zalimin. Saya ini orang yang zalim. Ngaku salah, kotor, busuk. Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada salah, tidak ada cacat. Ini mengakui, lolos ya. Makanya kalau kita bisa doa Nabi Yunus dengan benar ya, yakin, mengakui kehinaan diri kita, kelemahan, kebusukan, kekotoran, dan Allah yang maha suci, ditolong. Itu Ismul Azam, hadirin, nama Allah yang agung. Doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, duhai Tuhan kami, zolamna anfusana, kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Tuh lihat, ngaku. Sekiranya wa illam taghfir lana, engkau tidak mengampuni kami,
wa tarhamna, tidak melimpahkan rahmat untuk kami, lanakunanna minal khasirin, kami jadi orang rugi. Jadi nggak ada tuh yang membuat kita bisa selamat selain Allah. Begitu. Ayah nggak usah petantang-petenteng, apa siapa kita ini kan? Sejujurnya saya sedang terkagum-kagum dengan prajurit Palestina. Mereka betul-betul hidupnya berjuang. Kalau mau pikir cari-cari apa? Cari gaji, boro-boro gajian, makan juga susah. Mengorbankan semuanya itu. Para prajurit Palestina itu sangat merindukan surga, sangat yakin kepada Allah, yakin kepada akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Takwa tuh. Mati itu bukan sesuatu yang jauh. Membahas kematian itu setiap waktu dan selalu berusaha siap untuk mati. Bukankah umat Islam yang banyak ini seperti buih ombak di lautan? Penyebabnya dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Di sana dunia udah nggak ada apa-apanya. Yang ada adalah keridhaan Allah. Dan kematian sesuatu yang dirindukan. Syahid. Masya Allah. Kepada yang cengeng-cengeng, ya gimana ini kan? Bandingkan terus dengan penderitaan saudara kita di sana. Kita kontrakan kecil rewel, di sana habis semuanya. Kita makanan kurang asin rewel, di sana tidak ada garam sekalipun. Tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum, tidak ada obat-obatan. Kita pilek sedikit, telat digosok pakai penghangat, rewel. Setiap waktu terancam bom, hujan bom. Kita hujan gerimis, rewel. Memalukan sekali kalau kita sesudah melihat penderitaan saudara kita di sana, rewel sekali, mengeluh terus, ngomel terus, berantem lagi dengan adik, kakak, teman kantor, memalukan, berantem sangat dengan Israel, ya. Luar biasa pelajaran yang Allah berikan lewat pejuang di Palestina ini, luar biasa. Bukan hanya orang non-Islam yang terinspirasi perjuangan, tapi kita luar biasa hidupnya hanya untuk berjuang. Kita berjuang apa? Kita sibuk mementingkan diri, sampai kawan aja disikut. Sibuk semuanya dihitung dengan imbalan. Di sana bukan hanya mikirin imbalan, semua dikorbankan, nyawa sekalipun. Benar? Simak lebih banyak hadirin tentang perjuangan pengorbanan supaya kita lebih paham tentang arti keimanan. Keimanan memang teruji, di antaranya dalam ujian pahit yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ada tamu dari MT Kaum Ibu Al-Huda Serpong Garden. Ada? Mana? Selamat datang. Tidak usah, iya. Mau jarinya seperti apa? Bebas, Bu, ya. MT, oh dari Tangerang ya, Bu. Majelis Taklim An-Nasuha Purwakarta. Jadi kalau ngacung itu tidak usah lihat kiri kanan, ya kan tangannya di bawah masing-masing.
Program Lingkungan Unggul KPP DT Peduli Tasikmalaya Bank Sampah Al Iman. Luar biasa ini bank sampah di sana ada. Yang mana? Oh, kenapa telat? Tidak apa-apa Pak ya. Terima kasih atas ilmu sampahnya Pak. Kami banyak membahas tentang bank sampah di Tasikmalaya. MT Nurul Ikhlas, mana Nurul Ikhlas Depok? Saya kurang paham kalau agak lambat ngacung begitu ya, tidak apa-apa ya. Saya tidak maksa dan saya juga punya tangan sendiri ya. Terima kasih. Yang lain ada yang tidak disebut ya sudah. Yang penting diabsen oleh Allah ya. Ada pertanyaan kah? Ayo mulai sekarang jangan banyak berharap dari makhluk, silakan satu itu. Ayo dek, ada yang bisa bantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi kan tadi AA sudah menjelaskan tentang ujub terus gitu Alhamdulillah, saya sendiri pun sering sekali merasa terkadang ujub begitu. Tetapi konsep personal branding kan awal-awalnya memperkenalkan diri dulu, kemudian dikenal orang, dan juga pada akhirnya kita berbagi kepada orang lain. Nah, yang ingin Hana tanyakan, personal branding seperti apa yang membuat kita terhindar dari rasa ujub tersebut? Terima kasih. Personal branding deh gimana? Yang misalnya kita itu mau sebenarnya ingin menunjukkan kepada orang gitu kalau kita tuh bisa ini, bisa itu, atau kita berprestasi misalnya begitu tapi kan kita iya saya maksud saya ya begitu anti fitnah lagi ya. Iya begitu. Jadi personal branding, iya, ujub itu adanya di hati. Kalau kita menceritakan sesuatu sebagai syukur, itu Allah yang dipuji. Tapi kita menceritakan sesuatu supaya diri kita yang dipuji, itu sudah jadi masalah. Sampaikan, alhamdulillah, qadarullah saya pendidikan di Zimbabwe misal ya, bagian peternakan badak, sudah pernah berada tinggal di sana selama 3 tahun. Kemudian berpengalaman menerbangkan pesawat terbang, tapi belum lulus, apa adanya, dan dianggap semua ini karunia Allah. Bahaya personal branding jadi dosa kalau dusta ditambah-tambah. Jadi bohong, personal brandingnya adalah branding pembohong, ditambah-tambah. Tujuannya adalah agar orang lain jadi percaya dan kagum. Tapi Allah bisa membuka aib kita, jatuhnya orang lain jadi enak dan tidak percaya. Bicara apa adanya dan kaitkan dengan Allah, bahwa semua ilmu prestasi yang kita miliki pasti ini adalah dari Allah, ujian dari Allah. Qadarullah pernah balap berkuda dan menjadi juara 1 dari 2 orang ya. Jangan juara 1-nya saja ya, memang benar, tapi berapa kompetitor. Mengapain juga sibuk pengen dikagumi orang. Yang membolak-balik hati orang adalah Allah. Kita membranding diri supaya dikagumi, tapi Allah yang maha tahu omongan kita tidak ikhlas, tinggal dibalikan aja. Orang-orang yang menyimak itu jadi tidak percaya, tinggal dibuka saja sebagian aib kita, hangus, benar? Maka bicara kalau mau ya sebagai syukur kepada Allah, jangan dilebih-lebihkan.
Begitu. Hati-hati ya, kalau sudah bercerita tentang diri, besar kemungkinan pakai bumbu bohong. Cenderungnya ditambah-tambah. Kecuali berat badan biasanya jangan ditambah ya. Dan ukuran kaki. Selebihnya itu ya, pada waktu saya umroh itu yang pada baru 2 kali, yang pokoknya lebih dari 1 lah. Dia nyebut 2, tapi dia ingin kelihatan lebih. Pada waktu saya kuliah dulu kan saya tuh menghafalkan kitab Bukhari. Ada keinginan kita dianggap sebagai ahli kitab ya. Di dalam surat Al-Baqarah yang tafsir itu, tapi hati kita tuh ingin seakan-akan kita ahli tafsir. Jadi kalau udah nyebut diri, pengalaman, pekerjaan, status, keilmuan, gelar, keluarga, anak, itu kecenderungannya di-upgrade. Bohong. Maka waspadalah cerita diri. Dan begini, kalau orang sudah suka kepada kita nggak perlu banyak cerita tentang diri lah, dia sudah suka, nggak ada gunanya. Sekarang orang tidak suka ke kita, terus kita ceritakan jasa-jasa kita, tambah enak, namanya juga udah sebel ya. Udahlah, lurus-lurus saja hidup ini. Allah yang menilai, Allah yang membulak-balik hati. Ya, selanjutnya, perlukah kita dianggap pintar? Jawaban yang kurang yakin. Kalau yakin tuh begini ya, ciri jawaban yakin. Apakah saudara mau diazab dalam neraka jahanam? Nah, itu jawaban yakin ya kan. Apakah perlu kita dianggap pintar? Kepaksa ya. Nggak perlu. Apa dianggap pintar orang bodoh kayak kita gini ya kan? Yang penting itu berusaha jadi orang pintar. Atau orang mau mengakui atau tidak, itu mah bukan urusan kita. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Apa urusannya? Yang perlu itu jadi orang baik. Dan sekuat tenaga, ini wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini top sekali ini. Dan berbuat ihsanlah kalian karena Allah mencintai orang yang ihsan, muhsinin. Orang berbuat baik, kita berbuat baik, draw ini. Orang biasa saja, kita berbuat baik, baru ihsan. Orang biasa, kita biasa. Orang berbuat kurang baik ke kita tetap berbuat baik. Nah, itu ihsan. Bagaimana kalau orang baik ke kita berbuat lebih baik? Itu ihsan. Kita dipinjemin motor, hatur nuhun, jazakallahu khair, motor dipulangin oleh kita. Berbuat baik tidak? Bingung. Kita pinjam motor setengah hari, dipulangin, Kang nuhun motornya, dengan keadaan berbeda. Bensin berkurang, oli makin kotor, ban makin aus, dipinjam, dipulangin begitu. Kita udah standing belum? Enggak dong, kita merugikan. Minimal kalau mau dikembalikan bensin sama, oli sama, ban kan agak aus, kan agak gemuk, diupayakan sama tuh. Susah. Harusnya bagaimana? Dipulangin bensin full tank, motor dicuci. Saya justru pinjam teh karena nggak punya duit buat beli bensin. Cuci motornya,
pijet temennya, balas lebih. Nah itu ihsan. Tahajud, doa yang banyak dan rahasiakan. Tidak usah saya semalam sudah mendoakan kamu, jadi berkurang tendangannya. Bukan tidak boleh, dikatakan boleh, tapi yang sembunyi-sembunyi lebih banyak. Gitu hadirin. Jadi setiap waktu tuh hanya untuk berbuat ihsan. Lihat keset miring, takdirnya kita lihat keset miring. Masa diam aja? Mau otak dibikin miring? Luruskan, apa urusan keset dengan otak? Ya nggak ada sambungannya. Luruskan. Allah suka. Mau turun sendal berantakan, kita mungkin tidak bisa merapikan 100 sendal. Adalah bangsa 5 gitu atau 10 dirapihkan. Itu balik ke kita hadirin. Semuanya, tiap pergerakan kita itu hanya untuk kebaikan. Kalau nyuruh, sini, kenapa pakai Kang, punten, boleh ke sini? Ihsan. Thank you ya. Kenapa thank you ya? Emang kuya? Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Amin. Kenapa kita enggak lebihkan? Dulu guru saya ngajarin kalau beli, apalagi pedagangnya pedagang yang terbatas untungnya, udahlah, nggak usah ditawan. Nggak ada ruginya kok, menguntungkan orang lain tuh untung. Pas beli dukuh waktu itu, maunya yang gede-gede semua atau campur? Kalau gede semua rugi nggak? Kita untung, dia rugi, zolim, udah. Gak mungkin ditelan oleh kita dukuhnya semuanya, ya kan? Apalagi oleh-oleh buat anak kecil nggak tahu dukuh gede kecil. Beli dukuh yang agak hitam-hitam dikit, bisi besok dia jadi busuk, mending kita beli aja. Enak begitu ada. Kita nggak akan makan semua itu kok, dukuh. Begitulah. Kalau ban bocor, perlu ditanya tidak bocornya berapa? Ada berapa bocornya? 1 Pak. Tambahin dong. Saya belum pernah melakukan itu hadirin. Terima kasih. Penanya terakhir ada? Tidak ada. Terima kasih. Ya, sudahlah. Cukup hadirin sekalian. Ada seorang dokter. Telepon ke beliau, Kang, punya kenalan tidak dokter di rumah sakit ini? Wah, saya kurang. Siapa yang sakit? Ada saudara sakit. Sudah sini aja, di tempat rumah sakit kami. Pokoknya mah nggak usah banyak pikiran, kami urus. Tenang aja, dok, jangan ngerepotkan. Bukan ngerepotkan, ini amal saya. Mumpung saya masih diberi amanah. Udah, luar biasa dokter ini sangat suka sekali nolong orang. Siapapun yang minta tolong ditolong. Agama apapun. Saya mah yang penting hamba Allah, tolong. Mumpung saya bisa nolong. Itu mendengar telepon dokter ini rasanya rasa ditempeleng tuh Pak. Saya mah mumpung jadi dokter, mumpung masih ada umur, buat beramal dan bulat sekali. Gak usah banyak pikiran, nanti kita uruskan. Padahal bukan kepada beliau minta tolong, hanya nanya saja, tapi beliau cepat meraih. Saya mah mumpung ada kesempatan berbuat. Sampai informasinya ke saudara-saudara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin, waj'alna minal muttaqin, waj'alna minal muhsinin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana di Palestina. Duhai Allah, tolong ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Rabb. Lindungi ya Allah, selamatkan dari kejahatan kaum zalimin. Ya Allah, berikan keteguhan iman, berikan kesempurnaan niat yang ikhlas, berikan ya Allah ketabahan, kesabaran yang sempurna, dan berikan kemenangan ya Allah. Ya Allah, cukupi dari segala kekurangannya ya Allah. Bantulah dengan segala pertolongan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kemenangan bagi mukminin. Engkau pemberi kemenangan ya Allah. Ya Rabb, kaum Yahudi ada dalam genggaman-Mu. Engkau yang kuasa meluluh lantakkan kekuatannya. Engkau yang mencerai-beraikan persatuannya. Engkau ya Allah yang menggoncangkan jiwanya. Ya Allah, jangan biarkan kaum zalimin berjaya. Jadikan perjuangan saudara kami ini benar-benar menjadi jalan dan bukti kemuliaan agama-Mu. Menangkan kaum mukminin atas kaum zalimin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.